Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Ya, sebelum mulai saya ingin mengingatkan kembali bahwa minggu lalu kita tidak sempat untuk melaksanakan pertemuan dengan materi sebagian dari materi hari ini. Jadi hari ini saya akan merangkum dua materi, yaitu pertemuan tanggal 18 dan 25 April 2020. Nah, hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang strategi menuju negara industri. Ada 3 pokok bahasan pada hari ini. Yang pertama adalah profil, masalah, dan strategi pengembangan usaha kecil di Indonesia. Berikutnya kita akan berbicara sedikit tentang deindustrialisasi dan fenomenanya di Indonesia. Dan berikutnya, atau yang terakhir, kita akan menyinggung tentang grand strategi industri Indonesia. Nah, pertama kita bicara tentang profil, masalah, dan strategi pengembangan usaha kecil di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah. Nah, visi pembangunan jangka panjang Indonesia, yang di sini PJP itu pembangunan jangka panjang Indonesia, khususnya di sektor industri, adalah menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025. Nah, salah satu strategi yang ditetapkan untuk mencapai visi ini adalah dengan pengembangan industri kecil menengah atau disingkat dengan IKM. Nah, apa sih usaha kecil dan apa sih usaha mikro? Karena dua istilah ini sering kita dengar. Nah, sebenarnya mereka berbeda, yang walaupun pada hakikatnya intinya adalah sama. Usaha kecil itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang mempekerjakan 5 sampai dengan 19 orang, yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan usaha menengah atau usaha besar. Nah, sedangkan usaha mikro atau rumah tangga itu adalah usaha ekonomi produktif yang mempekerjakan kurang dari 5 orang, termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar. Jadi beda dari antara usaha kecil dan usaha mikro itu bisa dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Nah, usaha kecil pada prinsipnya memiliki 3 karakter. Ya, yang pertama itu tidak ada pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Jadi dalam usaha kecil, karena usahanya kecil dan biasanya dimiliki oleh orang perorangan, sehingga tidak ada pembagian tugas antara manajemen administrasi dan operasi. Jadi pemilik menjadi satu dengan yang melaksanakan operasi daripada usahanya. Contoh yang simpel adalah industri rumahan pembuatan tempe misalnya. Jadi yang mempunyai modal adalah pemilik usaha dan yang mengerjakan usaha tempe itu adalah pemilik usaha tersebut. Jadi orangnya yang sama. Itu adalah contoh usaha kecil. Jadi tidak ada pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Nah, karakter berikutnya adalah akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal. Jadi umumnya industri kecil atau usaha kecil itu memiliki akses yang sangat terbatas terhadap lembaga kredit atau lembaga yang memberikan pinjaman modal. Dan akses terakhir adalah sebagian besar belum berbadan hukum, ya, karena ini usahanya sifatnya kecil dan biasanya dimiliki oleh orang perorangan, maka usaha kecil pada umumnya tidak memiliki badan hukum. Ya, jadi mereka tidak berbadan hukum. Itu 3 karakter umum dari usaha kecil. Nah, sekarang kita pindah kepada peran industri kecil menengah. IKM itu adalah industri kecil menengah. Ya, peran pertamanya adalah industri kecil menengah itu berperan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Mengapa IKM itu memiliki peran sebagai penyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar? Karena IKM ini, industri kecil menengah, itu tersebar di seluruh pelosok tanah air. Ya, kalau dalam konteks Indonesia itu tersebar di seluruh pelosok tanah air.
Berbeda dengan industri besar yang umumnya hanya ada di kota-kota besar. Nah, karena IKM ini tersebar menyeluruh di seluruh pelosok tanah air, maka daya serap tenaga kerjanya juga besar. Ya. Kalau industri besar atau menengah, itu umumnya di kota-kota besar. Dan yang terserap, tenaga kerja yang terserap hanya yang berada atau bisa berpindah ke kota besar. Peran yang berikut adalah memberikan tambahan pendapatan. Nah, industri kecil atau industri rumahan umumnya adalah pekerjaan sampingan, khususnya di desa-desa ya. Jadi contoh misalnya di pedesaan itu pekerjaan utamanya adalah pertanian. Maka dengan adanya industri kecil menengah, ini akan memberikan peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat di pedesaan khususnya. Nah, peran berikutnya yaitu penyedia lapangan kerja pada masa krisis. Ya, contoh pada saat tahun 1998, pada saat financial crisis atau krismon atau krisis moneter terjadi, industri kecil menengah inilah yang mampu menopang perekonomian nasional. Ya, bukan industri besar-besaran. Industri besar-besar yang skalanya besar pada saat itu sangat terimbas oleh krismon atau krisis moneter global. Nah, IKM pada saat itu mampu bertahan dengan segala keterbatasannya. Inilah mengapa IKM itu penting, karena salah satu perannya adalah menyediakan lapangan kerja pada masa krisis. Ya, terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh IKM, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh industri kecil menengah. Yang pertama, masalah pertama adalah lemahnya dalam memperoleh peluang pasar dan memperluas pangsa pasar. Nah, ini jelas karena usahanya sifatnya kecil, berskala kecil, dan ruang lingkupnya kecil, maka pasar yang ditargetkan pun cuma kecil. Ya, pasarnya sangat kecil dan sangat sulit untuk bisa memperluas pangsa pasar. Mungkin karena keterbatasan modal dan lain sebagainya. Permasalahan berikut adalah lemahnya struktur permodalan. Nah, ini sebelumnya sudah saya singgung, struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Usaha kecil, modalnya kecil karena bersumber dari pribadi si pemilik usaha. Nah, karena skalanya kecil, biasanya lembaga pemberi kredit ini agak sulit untuk memberikan pinjaman karena mungkin mereka melihat prospek bagaimana pengembalian pinjaman jika mereka diberikan pinjaman modal oleh lembaga finansial atau lembaga keuangan. Permasalahan berikut adalah lemahnya di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. MSDM itu manajemen sumber daya manusia. Ya, karena ini sifatnya pribadi, milik pribadi, usaha pribadi, dan tidak adanya pembagian tugas yang jelas, maka usaha kecil pada umumnya tidak terorganisir. Dan sumber daya manusianya ya seperti itu, tidak berkembang. Karena memang sifatnya yang private atau pribadi dan dikerjakan langsung oleh si pemilik usaha. Permasalahan berikut adalah keterbatasan jaringan kerjasama. Nah, ini juga menjadi kendala di lapangan bahwa IKM yang ada, industri kecil menengah yang ada, itu sangat terbatas untuk melakukan kerjasama dengan IKM lainnya atau dengan industri yang lebih besar atau lebih kepada level menengah dan level besar. Permasalahan berikut adalah iklim usaha yang kurang kondusif. Ya, jadi atmosfer usaha di sektor industri kecil menengah ini pada umumnya kurang kondusif disebabkan oleh competitiveness atau level daripada kompetisi yang sangat terbuka. Nah, biasanya para pemilik usaha kecil ini kurang dapat bersaing dengan mereka yang bergerak di sektor industri yang menengah ke atas. Permasalahan berikut yaitu pembinaan yang kurang terpadu. Ya, biasanya ya industri kecil itu memang kurang terbina. Walaupun ada program pembinaan, itu kurang terpadu. Artinya pembinaannya hanya dalam proses pembinaan, tetapi tidak ada tindak lanjut setelah proses pembinaan. Nah, ini yang dimaksud dengan kurang terpadu. Harusnya pada saat proses pembinaan selesai, maka ada program tindak lanjut sebagai bentuk keberlanjutan dari proses pembinaan kepada proses berikutnya. Nah, industri kecil menengah pada prakteknya itu kurang mendapatkan kepercayaan dan kepedulian dari masyarakat. Kita bisa lihat
di lingkungan sekitar kita, biasanya kita kurang mengapresiasi industri rumahan, produk-produk rumahan. Kita lebih senang berbelanja di toko-toko yang ber-AC, yang fasilitasnya lengkap dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita ingin meningkatkan perekonomian lokal, maka kita harus memberikan penghargaan dengan cara mencintai produk-produk lokal yang diproduksi di daerah kita sendiri. Nah, ini beberapa strategi pengembangan IKM. Yang pertama itu adalah peningkatan kemampuan manajerial dan teknis. Seperti disebutkan tadi bahwa salah satu permasalahannya itu di masalah manajerial atau organisasi, manajemen organisasi. Nah, peningkatan kemampuan manajerial dan teknis ini bisa diberikan oleh pemerintah ya, berupa pembinaan, program pelatihan dan lain sebagainya. Nah, pengembangan berikutnya yaitu bantuan modal. Nah, ini penting ya. Ini bantuan modal dan kemudian kredit ini penting untuk meningkatkan skala produksi daripada industri kecil menengah. Dengan adanya penambahan modal, maka pelaku usaha sektor industri rumahan atau industri kecil atau industri mikro itu dapat berkembang. Dengan modal tambahan, dengan bertambahnya modal, maka usaha mereka bisa ditingkatkan. Strategi berikut itu pengembangan program kemitraan. Kemitraan itu sangat penting. Ini berkaitan dengan upaya untuk memperluas pangsa pasar. Dengan bermitra atau dengan bekerja sama, maka cakupan pasar juga akan lebih besar atau lebih luas. Strategi berikut yaitu pengembangan sentra industri kecil dan institusi pendukungnya. Ya, maksud pengembangan sentra industri kecil ini yaitu mengembangkan kawasan-kawasan industri kecil yang terpusat di daerah tertentu. Contoh di Sumbawa yaitu kawasan industri kerajinan tenun ikat Sumbawa yang ada di Desa Poto. Nah, itu maksudnya sentra atau pusat industri kecil dan institusi pendukungnya. Nah, untuk memperlancar atau memudahkan proses industrialisasi khususnya di sektor industri kecil menengah ini, maka perlu dibentuk atau diadakan institusi pendukung di sentra industri kecil tersebut. Misalnya kalau di Desa Poto tadi ada industri tenun ikat Sumbawa, maka seharusnya di sana itu dilengkapi dengan institusi pendukung berupa UPT kerajinan tenun misalnya. Ya, institusi di sini maksud adalah lembaga pemerintah atau perwakilan pemerintah. Kemudian strategi berikut yaitu pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu melalui kelompok usaha bersama. Nah, jadi agar lebih efektif dan efisien, maka pembinaan terhadap IKM yang ada dapat dilakukan berdasarkan daerah tertentu sehingga sehingga proses pembinaan lebih dapat dilakukan secara masif ya dan lebih terkontrol. Ya, itu terkait dengan materi pertama kita yang harusnya kita sampaikan minggu lalu. Nah, tugas akhir untuk ekonomi industri, ya ini adalah tugas akhir teman-teman mahasiswa sekalian, yaitu menjawab pertanyaan ini. Mengapa industri kecil perlu mendapat perhatian utama dalam proses industrialisasi di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia? Ya, dari pertanyaan ini teman-teman diminta untuk membuat video singkat ya. Videonya berisi jawaban terhadap pertanyaan ini. Ya, dan dikumpulkan paling lambat tanggal 1 Mei 2020. Nanti bisa via email ya atau bisa juga via WhatsApp. Nah, sekarang kita pindah topik bahasan berbicara tentang deindustrialisasi dan fenomenanya di Indonesia. Nah, apa sih deindustrialisasi? Nah, deindustrialisasi itu sebenarnya kebalikan daripada industrialisasi. Masih ingat kan definisi daripada industrialisasi? Yaitu proses transformasi atau perubahan dari sektor pertanian menuju sektor industri. Nah, kebalikannya berarti deindustrialisasi adalah
kecenderungan penurunan peran sektor industri dalam perekonomian. Artinya, deindustrialisasi itu ada proses penurunan peran sektor industri. Industrialisasi mulai berkurang. Itu deindustrialisasi. Nah, penurunan sektor industri ini bisa ditandai atau ada ciri khasnya. Yang pertama adalah terjadinya penurunan komposisi pekerja di sektor industri. Ya, jika pekerja di sektor industri menurun, itu merupakan indikasi bahwa itu artinya mengindikasikan bahwa sektor industri mengalami penurunan. Kemudian penurunan output sektor manufaktur atau industri. Ya, jika keluaran atau output daripada sektor industri atau manufaktur menurun, itu juga memberikan tanda kepada kita bahwa sektor industri mengalami penurunan. Kemudian penurunan juga dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDB, produk domestik bruto. Ya, PDB itu memiliki beberapa komponen, salah satunya adalah sektor industri. Nah, kita bisa lihat dari komponen PDB yang ada, kita bisa melihat sektor industri itu menyumbang berapa sih ke PDB. Apakah dia meningkat setiap tahun ataukah dia menurun setiap tahun. Nah, jika dia menurun setiap tahun kontribusinya terhadap PDB, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada penurunan terhadap sektor industri. Kemudian indikator lainnya adalah menurunnya ekspor sektor industri. Ya, ini jelas ya, kalau tadi outputnya menurun, maka imbasnya secara tidak langsung juga ekspor juga akan menurun. Ya, dengan menurunnya ekspor kita bisa menarik kesimpulan bahwa sektor industri mengalami penurunan. Dan yang terakhir adalah menurunnya investasi di sektor industri. Semakin kurangnya investor atau investasi di sektor industri itu menandakan bahwa ada penurunan pada sektor industri. Nah, deindustrialisasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah deindustrialisasi positif dan yang kedua adalah deindustrialisasi negatif. Jadi penurunan industri ada yang sifatnya positif dan ada juga yang sifatnya negatif. Perhatikan tabel slide berikutnya. Jadi pada slide berikutnya akan ada tabel. Pada klasifikasi negara manakah yang mengalami deindustrialisasi? Diingat pertanyaannya, pada klasifikasi negara manakah yang mengalami deindustrialisasi? Apakah deindustrialisasi yang terjadi adalah deindustrialisasi positif atau negatif? Ya, jadi ada dua pertanyaan yang harus dijawab setelah melihat tabel berikutnya. Ya, di sini bisa dilihat ada klasifikasi negara dunia, yang artinya semuanya, negara maju dan Uni Eropa, kemudian Eropa Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan sampai dengan kawasan Sub-Sahara. Nah, ini ada 3 sektor. Yang pertama adalah pertanian, kemudian ada sektor industri, dan ada sektor jasa. Time series-nya 2000, 2007, 2010. Ya. Nah, sekarang diperhatikan. Di level dunia, sektor pertanian itu mengalami penurunan dari 0,40% di 2000 menjadi 0,34 di 2010. Nah, bagaimana di sektor industri? Di level dunia, kita lihat dia berada di 0,20 di tahun 2000 dan berada di 0,22 pada tahun 2010. Nah, di sektor pertanian bisa kita simpulkan bahwa terjadi penurunan ya dari 2000 sampai 2010. Sedangkan di sektor industri itu cenderung stagnan. Ya, diperhatikan 0,2, 20 di sini 0,22, di sini 0,22. Stagnan artinya dia levelnya sama, ya, stag. Nah, bagaimana dengan sektor jasa? Nah, di sektor jasa bisa dilihat di sini itu mengalami peningkatan dari 0,39 menjadi 0,42 dan terakhir di 2010 menjadi 0,44. Nah, diperhatikan sampai dengan kawasan Sub-Sahara. Umumnya ini tren industri di sana yang level dunianya itu stagnan, kemudian level di negara maju dan Uni Eropa itu dia menurun. Perhatikan di sini 0,27, 0,25, 0,22. Di negara lain ada yang
naik, kemudian turun lagi. Ini dia naik, mengalami kenaikan di Asia Timur 0,23, 27, 29 dan seterusnya. Nah, jika diperhatikan ya, hanya satu klaster negara yang mengalami deindustrialisasi ya, yaitu di sini di negara maju dan Uni Eropa. 0,27, 0,25 dan 0,22. Jadi diperhatikan di sini ada penurunan ya, penurunan dari 2000 ke 2010. Dan dari definisi industrialisasi yaitu berkurangnya kecenderungan penurunan dari sektor industri terhadap perekonomian ya. Jadi sektor industrinya menurun. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, pada klasifikasi negara manakah yang mengalami deindustrialisasi? Maka jawabannya adalah pada klasifikasi negara maju dan Uni Eropa. Ya, negara maju pada umumnya dan Uni Eropa itu mengalami deindustrialisasi. Sektor industrinya menurun terhadap perekonomiannya. Nah, pertanyaan berikut yaitu apakah deindustrialisasi yang terjadi adalah deindustrialisasi positif atau deindustrialisasi negatif? Jadi untuk mengetahui dia positif atau negatif itu salah satu caranya adalah dengan melihat sektor jasanya, ya. Sektor jasanya. Kita lihat di sini sektor jasanya mengalami peningkatan, ya. Dari 0,67 di 2000, 0,71 di 2007 dan 0,74 di 2010. Ya, terjadi deindustrialisasi atau terjadi penurunan sektor industri, ya di sini terjadi penurunan, tetapi di sektor jasanya meningkat. Ya, di sektor jasanya meningkat. Artinya terjadi perubahan struktur ekonomi di negara maju dan Uni Eropa, yaitu dari negara industri menuju kepada negara yang kontribusi ke jasanya, sektor jasanya lebih tinggi terhadap perekonomiannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan deindustrialisasi yang positif. Menurun industrinya, tetapi perekonomiannya cenderung tidak menurun karena dikontribusikan dikompensasi oleh peningkatan sektor jasa. Ya, jadi industrinya memang menurun, tetapi penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya sektor jasa. Dan ini dikategorikan sebagai deindustrialisasi yang positif. Nah, jadi itu contoh bagaimana cara menentukan terjadi atau tidaknya deindustrialisasi dan jenis deindustrialisasi apakah positif atau negatif dengan membandingkan data time series dari klasifikasi negara yang ada. Nah, sekarang kita berbicara tentang dampak deindustrialisasi. Ya, ada beberapa dampak. Yang pertama adalah perubahan peran sektoral dalam perekonomian. Ya, begitu deindustrialisasi terjadi atau terjadinya penurunan sektor industri, ya, maka struktur ekonomi itu berubah, ya, peran sektoral dalam perekonomian. Seperti contoh tadi di negara maju dan Uni Eropa, begitu terjadi deindustrialisasi, maka ada perubahan pada sektor lainnya. Dalam hal ini adalah sektor jasa. Tadi di sini terjadi deindustrialisasi, penurunan industri, tetapi terjadi perubahan pada sektor lainnya. Yang dalam hal ini adalah sektor jasa mengalami peningkatan. Nah, ini dimaksud dengan perubahan peran sektoral dalam perekonomian. Dengan kata lain, peran industri berkurang terhadap perekonomian, tetapi peran sektor lain terhadap perekonomian atau PDB, katakanlah PDB-nya itu meningkat. Ya, itu yang dimaksud dengan perubahan peran sektoral. Kemudian dampak berikutnya adalah berkurangnya kemampuan serikat kerja, ya. Ya. Dengan berpindahnya dari sektor industri kepada sektor jasa, ya, di mana sektor industri sektor industri itu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Kemudian sekarang pindah kepada sektor jasa yang notabene sangat banyak sekali sektor jasa ini, dan itu membuat serikat pekerja mengalami penurunan, ya. Karena serikat pekerja ini umumnya menangani atau concern terhadap permasalahan-permasalahan buruh kerja, tenaga kerja, yang
Dalam hal ini adalah buruh kerja atau tenaga kerja yang berada pada sektor industri. Nah, pindahnya sektor dari sektor industri kepada sektor jasa ini berimplikasi terhadap serikat pekerja. Ya, jadi mereka mulai mengalami penurunan karena pekerja-pekerja di sektor manufaktur atau sektor industri ini mulai berkurang, ya, karena perekonomian beralih kepada sektor industri. Kemudian dampak berikutnya adalah pertumbuhan atau penurunan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi jika deindustrialisasi itu terjadi, ada dua kemungkinan. Ya, yang bisa terjadi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Deindustrialisasi artinya proses industri itu menurun, ya, atau pertumbuhan ekonomi atau penurunan. Jadi kalau dia pertumbuhan ekonomi itu lebih kepada deindustrialisasi positif. Sebagai contoh yang tadi itu di Uni Eropa dan negara maju, industrinya menurun, ya, tetapi sektor jasanya meningkat. Maka itu akan memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, kemungkinan lain bisa terjadi sebaliknya. Industri menurun atau deindustrialisasi terjadi, tetapi sektor lain juga tidak meningkat. Atau dengan kata lain, industri menurun, sektor lain juga menurun. Maka ini dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, dampak berikutnya adalah peningkatan pengangguran. Nah, kalau tadi sifatnya adalah deindustrialisasi negatif, ya, deindustrialisasi negatif artinya terjadi penurunan pada sektor industri dan tidak ada perbaikan atau penambahan pada sektor lain. Nah, ini tenaga kerja dari sektor industri dengan kata lain tidak terserap atau tidak memasuki sektor jasa. Nah, kalau ini terjadi, maka akan terjadi peningkatan pengangguran. Ya, dan umumnya terjadi karena deindustrialisasi negatif, bukan yang positif. Nah, ada banyak penyebab daripada deindustrialisasi. Nah, kita di sini sebutkan hanya 3. Yang pertama adalah pertumbuhan produktivitas sektor manufaktur yang tinggi. Ya, yang tinggi dan cenderung terus meningkat. Nah, mungkin bertanya loh, kan kalau manufakturnya tinggi harusnya industrialisasi, bukan industrialisasi. Ya benar, dalam jangka pendek, pertumbuhan produktivitas sektor manufaktur yang tinggi itu akan berkontribusi terhadap industrialisasi. Nah, tetapi dalam jangka panjang, ya, di mana permintaan semakin banyak, maka perusahaan itu harus mencari cara bagaimana agar lebih efisien, ya. Salah satunya dengan melakukan inovasi dan penelitian. Nah, inovasi biasanya cenderung mengarah kepada penggunaan teknologi tinggi di dalam melakukan proses produksi. Nah, semakin banyak teknologi yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin berkurang. Ya, tenaga manusia itu tergantikan oleh tenaga mesin. Ya. Nah, jika ini terjadi, di mana tenaga manusia itu digantikan oleh tenaga mesin, pada akhirnya sektor industri ini akan mengalami penurunan. Jika teman-teman masih ingat the law of diminishing return, bahwa hukum penurunan manfaat atau manfaat yang diterima atau keuntungan, teori hukum tentang penurunan the law of diminishing return, yaitu penurunan daripada manfaat yang diterima. Nah, itu akan memicu terjadinya deindustrialisasi, artinya sektor industri akan menurun, ya, karena digantikan oleh mesin tadi. Akhirnya tenaga kerjanya itu berkurang, permintaan tenaga kerja berkurang. Ya, karena berkurangnya tenaga kerja ini, maka tenaga kerja ini akan berpindah kepada sektor lainnya. Ya, contoh misalnya kepada sektor jasa. Ya, dan ini jika berkelanjutan dalam jangka panjang, maka akan mengalami penurunan industrialisasi atau deindustrialisasi. Kemudian berikut adalah peningkatan kekayaan dan kesejahteraan konsumen. Itu juga merupakan penyebab terjadinya deindustrialisasi. Umumnya di negara kaya, di negara maju seperti tadi Uni Eropa dan negara maju lainnya, mereka itu adalah negara-negara kaya, ya, negara-negara kaya. Dan kecenderungan mereka untuk konsumsi itu kepada jasa, ya, kepada jasa. Permintaan akan jasa itu sangat tinggi. Nah, ketika permintaan jasa tinggi, otomatis
kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian juga tinggi. Ya, itu mengapa peningkatan kekayaan dan kesejahteraan konsumen akan menyebabkan terjadinya penurunan industri. Dan yang terakhir adalah globalisasi ekonomi. Penyebab deindustrialisasi adalah globalisasi ekonomi. Nah, di negara maju yang notabene tenaga kerjanya terbatas tetapi mempunyai modal dan teknologi yang bagus, ya, mereka akan pada akhirnya mereka akan jenuh, artinya full employment, artinya tenaga kerjanya sudah terserap semua. Jika sudah tidak ada tenaga kerja, maka logikanya, artinya tenaga kerjanya terbatas, maka logikanya harga tenaga kerja akan meningkat atau semakin mahal. Nah, ini akan mempengaruhi biaya produksi. Nah, untuk menurunkan biaya, biasanya negara-negara maju ini akan ekspansi, ya, akan memperluas usahanya, akan memperluas pasar dengan cara mencari negara-negara yang harga tenaga kerjanya murah. Nah, negara-negara yang harga tenaga kerjanya murah itu adalah umumnya adalah negara-negara maju, negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, dalam rangka mencari negara-negara yang tenaga kerjanya murah, maka sektor industri di negara maju itu akan menurun, ya. Mereka akan menurun sektor industrinya karena sudah full, sudah nggak bisa lagi. Mereka pindah ke negara yang tenaga kerjanya murah. Nah, di negara majunya terjadi deindustrialisasi, sedangkan di negara yang tenaga kerjanya murah atau di negara berkembang tadi akan terjadi industrialisasi. Nah, itulah mengapa globalisasi ekonomi, yaitu di mana ekonomi antara negara satu dengan negara lain itu terintegrasi, itu akan memicu terjadinya deindustrialisasi khususnya di negara-negara maju. Nah, bagaimana sih deindustrialisasi di Indonesia? Ya. Pada periode 2004 sampai dengan 2010, pertumbuhan output manufaktur atau sektor industri selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Ya, dari 2004 sampai 2010, pertumbuhan output manufaktur selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Ya, apakah ini mengindikasikan apakah di Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi? Jadi perhatikan ya, jadi pertumbuhan industrinya itu selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB, selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Pertanyaannya, apakah ini artinya terjadi deindustrialisasi? Nah, kita lihat. Ya, jadi jawabannya ya. Nah, jawaban yang mengatakan iya ini didasari oleh angka statistik berikut. Share PDB, perbandingan PDB berbagai aktivitas ekonomi dari 2004 sampai dengan 2011. Kembali lihat, itu sektor pertanian, peternakan, pertambangan, industri, migas, industri bukan migas, jasa. Ya. Nah, coba kita perhatikan angkanya. Sektor industri, tadi kan deindustrialisasi artinya industrinya menurun. Ya, kita lihat sekarang kontribusinya terhadap PDB ya, share PDB. Sektor industri ini dia, ini ya, 28,37, 28,08, 27,83, 27,3, 26, 25, 25. Begitu juga yang lainnya. Nah, kalau kita melihat dari tren ini, ya tadi artinya deindustrialisasi itu adalah terjadi penurunan industri terhadap ekonomi, maka dari informasi ini kita dapat simpulkan bahwa memang terjadi deindustrialisasi di Indonesia karena terjadi penurunan nih. Diperhatikan ya, 28,37, 28,08 sampai dengan 25,75. Artinya terjadi deindustrialisasi. Nah, permasalahannya ada juga yang menjawab tidak, di Indonesia itu tidak terjadi deindustrialisasi. Argumennya didasari oleh data berikut. Jumlah industri pengolahan besar dan sedang di Jawa dan luar Jawa. Jadi mereka membandingkan perbandingan industri besar dan sedang di Jawa dan di luar Jawa. Coba diperhatikan. Ini time series-nya 2001 sampai 2008. Total industri besar, ini jumlah industri pengolahan. Di 2001 itu 21.300, kemudian turun di sini di 2002, kemudian turun lagi ya di 2003,
naik lagi di 2004, naik lagi 2005, naik terus melonjak di 2006, naik di 2007, sedikit turun di 2008. Nah, karena trennya ini tidak menentu, ya, tidak menentu, kadang naik, kadang turun, maka dijadikan argumen bahwa sebenarnya di Indonesia tidak terjadi deindustrialisasi karena trennya masih menunjukkan fluktuatif ya, artinya naik turun. Argumen lain yang mengatakan bahwa di Indonesia tidak terjadi deindustrialisasi berdasarkan data berikut. Dilihat dari tenaga kerja di sektor industri, ya. Tenaga kerja sektoral Indonesia dan pertumbuhan tenaga kerja industri dari 2004 sampai 2011. Kita lihat di sektor pengolahan industri sini ya. Itu pertumbuhan tenaga kerjanya ya dalam persen itu meningkat. Ya, cenderung meningkat. Ya, nah, salah satu indikator untuk tadi di awal kita singgung bahwa salah satu indikator untuk melihat terjadinya deindustrialisasi adalah jumlah tenaga kerja di sektor industri. Nah, kalau dilihat dari sini jumlah tenaga dari sektor industri itu mengalami peningkatan dari 11,81 di 2004 menjadi 13,26 di tahun 2011. Nah, dari data ini maka benar argumen menyatakan bahwa di Indonesia tidak terjadi deindustrialisasi atau belum terjadi deindustrialisasi. Ya, jadi jawabannya untuk pertanyaan ini, apakah ini mengindikasikan apakah di Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi? Jawabannya itu berada di daerah abu-abu, in the gray area. Artinya ada argumen yang mengatakan iya, Indonesia sudah mengalami deindustrialisasi, dan ada juga argumen yang mengatakan belum, Indonesia belum pada tahapan penurunan sektor industri. Baik, kita masuk ke pokok bahasan terakhir ya, yaitu tentang grand strategi industri Indonesia. Bagaimana sih grand strategi atau strategi besar, grand itu besar, industri di Indonesia. Nah, kita lihat dulu definisinya. Definisi daripada grand strategi itu adalah rencana jangka panjang, ya, jangka panjang dan komprehensif tentang langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan industri. Tujuan pembangunan industri di Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan kualitatif dan tujuan kuantitatif. Tujuan kualitatifnya yaitu mewujudkan sektor industri yang tangguh dan berkelas dunia di tahun 2025. Ini kualitatif. Sedangkan kuantitatifnya yaitu adanya peningkatan sektor industri yaitu sebesar 8,5% pada tahun 2014 sampai dengan 9,75% pada tahun 2020 sampai dengan 2025. Nah, apa saja sih grand strategi tersebut atau strategi besar Indonesia? Yang pertama adalah pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif. Bisnis yang kondusif artinya untuk melakukan bisnis atau usaha itu mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah, dari segi regulasi, dari segi pembiayaan, dari segi pembinaan dan lain sebagainya. Ya, itu kondusif, artinya mendukung untuk melakukan usaha. Kemudian pertumbuhan klaster industri prioritas. Ya. Jadi grand strategi di Indonesia, pertumbuhan industri di Indonesia itu akan membentuk klaster-klaster industri prioritas sesuai dengan karakter kedaerahan. Misal di Sumbawa, misalnya di Sumbawa ini kan kita sektor unggulannya adalah maritim dan pertanian. Nah, di sini klaster yang ada adalah yang dikembangkan di NTB, khususnya di kawasan Pulau Sumbawa ini adalah maritim, yaitu kawasan Samosir, Samawa, Moyo, dan Tambora. Ya, itu klaster industri prioritas, industri perikanan ya. Kita prioritas di sana. Kemudian pengembangan kompetensi inti industri daerah. Jadi tadi contoh sudah disebutkan di Indonesia, di Sumbawa itu adalah maritim dan pertanian, maka akan diarahkan pengembangan kompetensinya itu untuk mendukung industri maritim, kemaritiman. Ya. Kemudian berikut adalah pembangunan infrastruktur pendukung. Ya, ini penting ya. Untuk bisa mendukung pertumbuhan industri, maka infrastruktur pendukung itu harus ada. Bagaimana mungkin investor itu akan mau menanamkan modalnya atau berinvestasi jika infrastruktur pendukung itu sangat terbatas? Mereka tidak akan pernah mau. Kemudian grand strategi berikutnya adalah penguatan regulasi dan kelembagaan. Nah, regulasi ini penting agar menjamin kepastian hukum. Ya. Jika hukumnya
bagus atau regulasinya bagus, kemudian lembaga institusi pemerintahnya juga bersih atau artinya mereka melaksanakan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka investor itu akan mempertimbangkan untuk menanamkan modal atau berinvestasi di daerah tersebut. Jadi penguatan regulasi dan kelembagaan itu sangat penting karena menjadi salah satu indikator penilaian oleh investor untuk mengambil keputusan apakah akan berinvestasi atau tidak. Nah, sekarang kita coba untuk mengevaluasi grand strategi yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk mengevaluasi pencapaian grand strategi Indonesia, ya, pencapaian jangka panjang, teman-teman diminta untuk mencari data. Mencari data pertumbuhan PDB Indonesia dari 2014 sampai dengan 2019. Selain itu, data yang dicari juga sektor industri, pertumbuhan sektor industri. Jadi industri total ya, bukan hanya industri di pertanian, perikanan, sektor industri total dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Kemudian coba dilihat juga data pertumbuhan sektor jasa. Jadi ada 3 data yang dibutuhkan, data PDB, sektor industri, dan sektor jasa. Nah, setelah mendapatkan data, teman-teman diminta untuk membuat grafik garis dari ketiga data tersebut untuk melihat tren. Jadi tren untuk melihat kecenderungannya dan perbandingannya. Ya. Setelah itu buat kesimpulan. Ya, setelah dapat data, kemudian buat grafik, buat kesimpulan terhadap pencapaian grand strategi industri Indonesia. Apakah tercapai atau tidak dengan cara membandingkan target 2014 sampai dengan 2020. Yang tadi yang saya sebutkan yaitu 8,5% di 2014 menjadi 9,75% pada 2020. Nanti dibandingkan dengan data yang teman-teman dapatkan dengan target ini. Ya. Jika sesuai maka mencapai target, jika di atas target maka melampaui target, tetapi jika di bawah angka ini berarti pencapaian grand strateginya masih sangat rendah atau berada di bawah target. Dan dikumpulkan paling lambat hari ini ya, jam 12 malam. Bisa via WA, difoto saja, bisa via WA atau bisa via email. Ya, itu saja materi untuk ekonomi industri hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp atau japri juga bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.